Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, NIM 20210960111944. Ingin mempresentasikan tentang konsep tahsinul qiraah. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Pembahasannya pertama yaitu mengenai pengertian tahsin. Kata tahsin sendiri diambil dari kata dalam bahasa Arab, yaitu hassana yuhassinu tahsinan, yang mengandung arti memperbaiki, menghiasi, membaguskan, memperindah, atau membuat lebih baik dari semula. Tahsin adalah metode belajar membaca Al-Quran dalam kajian bahasa Arab yang dikenal dengan nama fonologi bahasa Arab, yaitu bidang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Sedangkan secara istilah, tahsin Al-Quran adalah mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dari tempat keluarnya sesuai dengan hak dan mustahaknya masing-masing. Hak adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti al-jahr, isti'la, idbaq, dan semisalnya. Sedangkan mustahak adalah efek yang timbul dari sifat asli huruf tersebut, seperti isti'la memberi efek tafhim, istifal memberi efek tarqiq. Yang selanjutnya yaitu B, tashih. Tashih adalah istilah dalam bahasa Arab yang berasal dari kata syahaha, yang berarti memperbaiki, mengoreksi, atau menyempurnakan. Berikut penjelasan lengkap mengenai tashih dalam berbagai konteks. Yang pertama, 1. Tashih dalam penulisan dan penyalinan Al-Quran. Dalam konteks keagamaan, khususnya dalam penulisan dan penyalinan Al-Quran, tashih adalah proses memeriksa naskah Al-Quran yang sudah ditulis atau dicetak untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan huruf, tanda baca, tajwid, atau harokat. Yang kedua, tashih dalam hadis. Dalam ilmu hadis, tashih merujuk pada proses verifikasi dan koreksi terhadap sanad, rantai periwayatan, dan matan atau isi hadis untuk memastikan keabsahannya. Yang ketiga yaitu tashih dalam penerbitan karya tulis. Di dunia penerbitan, tashih adalah proses pemeriksaan atau penyuntingan terhadap karya tulis, buku, artikel, atau dokumen lainnya untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, fakta, atau struktur penulisan. Yang keempat, tashih dalam dunia akademik. Dalam konteks akademik, tashih mengacu pada proses koreksi dan revisi terhadap makalah ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian. Yang kelima, tashih dalam naskah kuno atau manuskrip. Dalam konservasi naskah kuno, tashih adalah langkah penting yang dilakukan untuk memeriksa, membandingkan, dan mengoreksi naskah dengan sumber aslinya atau naskah lain yang sejenis, guna memulihkan teks asli yang mungkin telah rusak, hilang, atau salah ditafsirkan selama proses penyalinan. Yang selanjutnya yaitu C, tajwid. Tajwid berasal dari bahasa Arab, dari kata jawwadah, yang mempunyai arti memperindah atau memperbaiki. Sedangkan secara terminologi, tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran dengan benar, sesuai dengan makhraj, tempat keluarnya huruf, dan sifat-sifatnya. Tujuan tajwid adalah menjaga bacaan Al-Quran dari kesalahan, baik yang kecil maupun yang besar, sehingga tetap sesuai dengan cara bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. D. Definisi tahsinul qiraah. Tahsinul qiraah secara harfiah berarti memperindah bacaan. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, di mana
Tahsin berarti memperindah atau memperbaiki, dan qiraah berarti bacaan khususnya dalam konteks membaca Al-Quran. Maka tahsinul qiraah adalah upaya memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran, baik dari segi lafaz, makhraj huruf, maupun penerapan hukum-hukum tajwid agar bacaan Al-Quran menjadi lebih fasih, indah, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Tahsinul qiraah tidak hanya sekadar fokus pada keindahan suara, tetapi juga pada aspek-aspek teknis seperti 1. Makharijul huruf, memastikan setiap huruf Al-Quran dibaca dengan jelas dan keluar dari tempat yang benar atau disebut dengan makhraj. Yang kedua, sifat huruf, memperhatikan sifat atau karakteristik setiap huruf, seperti huruf yang dibaca dengan tebal atau tafkhim atau tipis yang disebut dengan tarqiq, suara mendesah atau hamas, kekerasan atau syiddah, dan sebagainya. Yang ketiga, tajwid, menerapkan kaidah tajwid dalam bacaan seperti panjang, pendeknya bacaan atau mat, hukum bacaan, izhar, idgham, ikhfa, dan sebagainya, qalqalah, gunnah, serta aturan-aturan lainnya yang terkait dengan cara pengucapan huruf-huruf Al-Quran dalam posisi yang berbeda-beda. Yang keempat, pola pernapasan yang tepat. Dalam tahsinul qiraah penting juga untuk melatih teknik pernapasan yang baik agar bacaan Al-Quran dapat mengalir dengan lancar tanpa jeda yang mengganggu atau terputus di tengah ayat yang tidak tepat. Yang kelima, intonasi dan ritme. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar tetapi tanpa intonasi yang tepat bisa terdengar monoton. Dan yang keenam, fasyahah atau disebut kelancaran dalam membaca. Selain memperhatikan aspek teknis, tajwid dan makhraj, tahsinul qiraah juga mengharuskan pembaca untuk memiliki kelancaran dalam membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu problematika tahsinul qiraah. Problematika tahsinul qiraah adalah berbagai tantangan atau kesulitan yang dihadapi dalam proses memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran. Meskipun tahsinul qiraah penting untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pembelajar, guru, dan lembaga pendidikan dalam implementasinya. Berikut adalah problematika umum yang terkait dengan tahsinul qiraah. 1. Kurangnya guru yang kompeten. 2. Kurangnya kesadaran dan motivasi. 3. Kesulitan dalam pengucapan huruf. Yang keempat, waktu belajar yang terbatas. Dan yang kelima, metode pengajaran yang kurang efektif. Dan yang keenam, perbedaan dialog dan pengaruh bahasa ibu. Dan yang ketujuh, kesulitan dalam penerapan tajwid. Dan yang kedelapan, kurangnya evaluasi dan pembinaan lanjutan. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu tantangan dalam melatih konsistensi bacaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.